Anime Geto Jietai Season 2. Bagi yang baru datang atau belum menonton season pertamanya, silahkan tonton dulu agar kalian tidak kebingungan tentang alur ceritanya. Link videonya bisa kalian cek di pojok kanan atas video ini. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Setelah Itami menjalankan tugas di tempat pennya, Itami pun menghadiri acara di Kekaisaran untuk menemui para keluarga bangsawan. Di sisi lain, seorang pangeran Kekaisaran yang bernama Joljal sedang bermain secara kasar dengan manusia setengah kelinci. Wanita tersebut merupakan seorang ratu dari prajurit kelinci yang bernama Tiole. Dia dipaksa menjadi budak demi keselamatan para warganya. Lalu datang seorang penasihat Kekaisaran. Dia memberitahu Joljal bahwa para keluarga bangsawan mulai bernegosiasi dengan Jietai. Alhasil Joljal pun pergi menemui mereka semua. Di sisi lain, Itami sedang menunjukkan kekuatan senjata mereka ke keluarga bangsawan. Para bangsawan pun menyadari kalau terus berperang dengan Jietai, maka Kekaisaran bakal menjadi abu. Alhasil, para bangsawan pun memutuskan untuk menjalin perdamaian dengan Jepang. Lalu Itami mendapatkan informasi bahwa seorang pangeran Joljal sedang menuju ke tempat mereka. Itami pun meminta pasukannya untuk membawa para bangsawan kembali ke ibu kota agar mereka tidak bertemu dengan pangeran Joljal. Untungnya mereka berhasil mengamankan para bangsawan yang ingin menjalin perdamaian. Sedangkan sang kaisar tidak peduli kalau para bangsawan menjalin perdamaian dengan Jepang. Namun sang kaisar tidak berniat untuk memberikan kekayaannya ke Jepang. Di sisi lain, para pasukan Itami sedang bertugas di sebuah kota yang dipenuhi manusia setengah hewan. Lalu datang seorang wanita bernama Meseri yang ingin membeli alat pengaman. Kemudian di saat malam hari, Meseri datang lagi ke tempat Jietai dan mengatakan bahwa tubuh mereka sedang gemetaran atau ketakutan. Seorang mayor di sana pun menyadari bahwa para hewan akan menjadi panik sebelum terjadinya gempa. Karena itulah para Jietai langsung menghubungi para pasukan yang berada di Arnos dan di ibu kota Kekaisaran untuk berhati-hati. Jietai pun langsung memperingati para warga sekitar agar bisa mengungsi ke tempat aman. Alhasil, ibu kota Kekaisaran pun mengalami gempa bumi. Di saat pennya dan yang lain sedang panik, namun Itami dan yang lain tetap santai dan enjoy. Karena mereka sudah terbiasa dengan gempa bumi saat berada di Jepang. Setelah itu, Itami dan yang lain diajak pennya untuk menemui sang kaisar. Di saat melakukan pertemuan dengan sang kaisar, muncul pangeran Joljal yang sedang membawa seorang budak yang merupakan warga Jepang yang telah diculik di saat insiden Ginja. Wanita tersebut bernama Noriko. Karena Joljal bersikap kasar kepada Noriko, Itami pun langsung menampar Joljal di hadapan sang kaisar. Alhasil, Joljal pun memanggil prajuritnya untuk melawan Itami. Namun pasukan Itami membantai semua prajurit yang melawan mereka di dalam istana kaisar. Lalu Itami menanyainya tentang para warga Jepang yang telah diculik oleh Joljal. Namun Joljal tidak memberitahunya. Alhasil, Itami pun meminta bawahannya untuk menghajar Joljal. Setelah babak belur, Joljal pun mengatakan bahwa mereka semua telah dijual ke pasar budak. Setelah itu, Sugawara meminta agar mengembalikan para warga Jepang dulu sebelum melakukan perjanjian damai. Sang kaisar pun menerimanya. Keesokan harinya, Jietai menghancurkan tempat sidang atau rapat para kekaisaran. Itu semua karena perbuatan kekaisaran yang telah menculik para warga Jepang dan memperbudak mereka. Sehingga Jepang pun memberikan sedikit pelajaran karena telah berbuat kejam dengan warganya. Di sisi lain, Noriko pun dibawa kembali ke markas Jietai. Sedangkan Itami mengalami potong gaji karena telah melakukan penembakan di dalam istana kaisar. Selanjutnya, seorang mayor meminta Itami untuk melakukan penjelajahan sumber daya alam sambil mengalahkan seekor naga api yang telah menyerang klan Dark Elf. Namun Itami menolaknya. Lalu mayor tersebut menyarankan Itami untuk bertemu dengan Chuka dulu. Kemudian di saat Itami menemui Chuka, Chuka malah menganggap Itami sebagai ayahnya. Hal itu karena mental Chuka sedang terguncang akibat tidak bisa menerima kenyataan tentang ayahnya yang telah tewas di saat naga api menyerang desanya.
Orang yang memberitahu Chuka adalah seorang Dark Elite yang bernama Yao. Yao melakukan hal tersebut demi memancing Itami agar bisa menemuinya. Dan Yao pun meminta bantuan langsung kepada Itami agar bisa mengalahkan naga api. Di sisi lain, Pain-nya bersama kakaknya yaitu Diablo, seorang pangeran kekaisaran juga. Lalu Pain-nya menyampaikan bahwa Joljal akan menjadi penerus kaisar selanjutnya. Diablo pun mengatakan bahwa Joljal berniat melawan ayah mereka, atau sang kaisar. Karena itulah Diablo curiga kalau ada seseorang yang telah menghasut Joljal untuk melawan sang kaisar. Orang yang telah menghasut Joljal adalah Thiole. Thiole berniat ingin menghancurkan kekaisaran, karena dia memiliki dendam kepada kekaisaran dan Joljal. Kemudian Thiole berniat membunuh Noriko yang berada di markas Jietai, agar bisa mengadu domba Jietai dengan kekaisaran. Ternyata Thiole memiliki seorang mata-mata di markas Jietai. Di sisi lain, Itami pun merasa kasihan dengan Chuka. Karena itulah Itami berpura-pura menjadi ayahnya Chuka, agar mental Chuka bisa diselamatkan. Selanjutnya, Itami menjadi galau dan bertemu dengan Raja Duran. Raja Duran pun memberi nasihat agar bisa menghilangkan kegalauannya Itami. Alhasil, Itami pun memutuskan untuk membunuh naga api, agar Chuka bisa menerima kenyataan dan membalaskan dendamnya dengan membunuh naga api, sehingga beban hidupnya akan berkurang. Lalu Itami mengajak Ruri, Lele, dan Yao untuk menjalankan misi melawan naga api. Sebelum itu, Ruri melakukan kontrak dengan Itami, agar bisa melindungi Itami dari bahaya. Selanjutnya, Delilah diperintahkan untuk membunuh Noriko oleh Thiole. Delilah pun menjalankan perintah tersebut dan bersiap menyelinap masuk ke dalam markas Jietai. Di sisi lain, seorang mayor bernamanya Nagida melaporkan tentang misi Itami. Namun, jenderal sudah mengetahui misi yang dijalankan oleh Itami, yaitu membunuh seekor naga. Karena itulah, jenderal mengirim para kolonel bersama pasukannya untuk membantu Itami dalam mengalahkan naga api tersebut. Kemudian Yanagida bertemu dengan Raja Duran untuk menjalin kerjasama, agar pasukan Jietai mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah kerajaannya. Setelah itu, di saat malam hari, Delilah menemui Noriko dan ingin membunuhnya. Akan tetapi Yanagida melihat hal tersebut, sehingga mereka pun bertarung satu sama lain. Pada akhirnya mereka berdua pun terkena serangan satu sama lain. Alhasil mereka pun terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Para Jietai pun menyelidiki insiden penyerangan tersebut dan menemukan pihak yang terlibat dengan insiden tersebut. Alhasil dalang dari semua itu adalah Pangeran Joljal, atau lebih tepatnya perbuatan Thiole. Di sisi lain, Itami dan yang lain sempat dihadang oleh Dark Elite. Lalu tiba-tiba datang naga api dan menyerang mereka semua. Lele bersama Ruri pun mengalihkan perhatian naga tersebut. Sedangkan Itami meminta Chuka agar bisa menerima kenyataannya, dan meminta Chuka agar bisa menembakkan Basoka ke arah naga api tersebut. Namun tembakannya malah meleset. Selanjutnya, Itami dan Dark Elite berniat menuju ke sarang naga api. Lalu Itami mengajari mereka cara menggunakan Basoka agar bisa melawan naga api. Kemudian mereka menuju ke sarang naga api, dan Itami memasang bom C4 untuk membunuh naga tersebut. Akan tetapi tiba-tiba datang naga api tersebut. Alhasil Dark Elite yang belum terlatih menggunakan Basoka malah membuat semuanya jadi kacau, sehingga Itami pun jadi terluka. Untungnya dia masih hidup. Sedangkan Lele menyerang naga api menggunakan senjata sihir. Dan berhasil melukai naga tersebut. Namun itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu Chuka menggunakan sihir petir dan berhasil mengaktifkan bom milik Itami, sehingga naga tersebut terluka parah dan jatuh ke dalam jurang. Sedangkan Itami dan yang lain berhasil selamat. Namun Ruri terluka parah karena telah melakukan kontrak dengan Itami. Alhasil luka Itami berpindah ke Ruri. Tidak hanya itu, mereka malah bertemu dengan utusan Hardy,
yaitu Giselle. Giselle berniat membawa Rory ke hadapan Hardy sebagai calon pengantinnya. Namun Rory menolaknya. Alhasil Giselle pun menyerang mereka semua. Untungnya pasukan bala bantuan datang tepat waktu. Dan berhasil melumpuhkan 2 naga api. Alhasil Itami dan yang lain berhasil selamat berkat bala bantuan dari Jietai. Selanjutnya Jenderal bersama Menteri Pertahanan memberi Itami penghargaan tingkat 1. Tidak hanya itu, Itami juga mendapatkan gelar sebagai bangsawan dari Raja Duren. Kemudian Itami diminta untuk melakukan penjelajahan mencari sumber daya alam di dunia tersebut. Alhasil Itami pun menikmati perjalanan bersama haremnya dan membawa Lele ke Akademi Sihir agar mendapatkan gelar master. Di sisi lain, Sugawara dan Penya bersiap menghadiri acara perjanjian resmi antara Jepang dan Kekaisaran. Sebelum itu ada seorang anak kecil yang menyukai Sugawara, yaitu Seri yang berumur 12 tahun. Selanjutnya acara pun dimulai dan dihadiri oleh sang kaisar, Tuan Putri Penya, dan Pangeran Juljal. Lalu berita tentang naga api telah dikalahkan membuat sang kaisar kagum dan bangga. Karena salah satu rakyatnya yaitu Lele ikut serta dalam mengalahkan naga api tersebut. Kemudian di saat minum bersama, tiba-tiba sang kaisar jatuh pingsan. Ternyata minuman milik kaisar telah dicampur dengan racun oleh bawahan Tiole, sehingga membuat keributan di istana kaisar. Dan perjanjian damai pun dibatalkan. Selanjutnya Joljal pun mengambil alih kekaisaran. Dan dengan bodohnya Joljal berniat berperang lagi dengan Jepang. Hal itu membuat rencana balas dendam Tiole berjalan dengan mulus seperti kulit tubuhnya. Di sisi lain, Itami bertemu dengan kakaknya Lele untuk membantu mereka menemukan sumber daya alam. Namun sebelum itu, Lele bersama kakaknya melakukan pertarungan. Akan tetapi pertarungan tersebut berakhir dengan imbang. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang ingin membunuh Lele. Untungnya dia diselamatkan oleh ksatria Tuan Putri Penya, yaitu Grey. Alasan kenapa Lele diserang kemungkinan ada orang yang iri dengan reputasinya yang telah mengalahkan naga api. Karena itulah Grey diutus untuk bekerja sama dengan Itami agar melindungi Lele. Selanjutnya Jenderal meminta kolonelnya untuk bersiap 24 jam jika saja terjadi pertempuran dengan Kekaisaran. Di sisi lain di rumah Seri terdapat seorang bangsawan Kassel yang merupakan pemimpin perjanjian perdamaian tersebut. Mereka menjadi buronan karena telah ikut serta dalam perjanjian tersebut. Alhasil mereka dianggap sebagai pengkhianat dan bakal ditangkap oleh pasukan Joljal. Di saat pasukan Joljal datang, untungnya Seri bersama Kassel berhasil kabur. Sedangkan kedua orang tua Seri telah tewas terbakar. Lalu Seri berniat untuk pergi ke tempat Sugawara untuk meminta bantuan kepadanya. Namun saat sampai di sana, Sugawara tidak bisa menerimanya. Karena hal itu bisa membuat pertempuran terjadi. Alhasil di saat Seri ingin dibawa pasukan Joljal, Sugawara pun langsung keluar dan memberikan izin masuk ke wilayah Jepang dan menyatakan Seri sebagai tunangannya. Sehingga terjadinya pertempuran antara pasukan Joljal dengan pasukan Mawar milik Tuan Putri Penya. Untungnya pasukan Mawar berhasil memukul mundur pasukan Joljal. Sedangkan di sisi lain, Menteri Pertahanan meminta izin kepada Perdana Menteri untuk mengirim Jietai ke tempat Sugawara. Namun Perdana Menteri masih tidak memberikan izin kepada mereka. Kemudian Penya telah ditahan karena pasukan Mawarnya telah melindungi para pengkhianat Kekaisaran. Selanjutnya Joljal malah mengirim pasukan Kekaisaran yang berjumlah 1000 untuk menyerang pasukan Mawar di tempat Sugawara. Untungnya Perdana Menteri memberikan izin kepada para Jietai untuk melakukan pertempuran.
Selanjutnya, di sisi lain, Lele ingin melakukan presentasinya agar mendapatkan gelar master. Sedangkan Itami dan yang lain menjaga Lele dari samping. Di saat Lele naik ke atas panggung, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menyerang Lele. Untungnya para penyihir di sana berhasil menghentikannya. Akan tetapi tiba-tiba Lele malah terkena serangan dari bawahan pennya. Untungnya Lele menggunakan baju pelindung. Ternyata dia diperintah oleh Joljal untuk membunuh Lele agar bisa membebaskan pennya. Di sisi lain, pennya pun ditahan ke dalam penjara sambil menggunakan burgol. Kemudian Jietai diperintahkan untuk melindungi Sugawara di ibu kota kekaisaran. Mengetahui hal tersebut, Itami dan yang lain pun bergegas menuju ke ibu kota. Karena bakal terjadi pertempuran besar di ibu kota. Jietai pun mengirim banyak pasukan ke ibu kota. Dan membuat Joljal jadi terdiam melihat jumlah pasukan dari Jietai. Setelah itu, Jietai berhasil menyelamatkan para bangsawan yang telah ditahan. Kemudian Jietai berhasil tiba di tempat Sugawara dan menyerang pasukan dari kekaisaran. Alhasil Jietai berhasil mengamankan Sugawara dan yang lain. Akan tetapi para Jietai tidak bisa menyelamatkan pennya. Karena mereka telah kehabisan waktu untuk bertempur. Sehingga Bojes pun menjadi sedih karena tidak bisa menyelamatkan pennya. Di saat semua pasukan Jietai telah mundur, namun Itami dengan barbar menuju ke ibu kota dan berniat untuk menyelamatkan pennya dari penjara. Sedangkan pennya sedang menderita di dalam penjara. Di saat sampai di ibu kota, Itami pun bertemu dengan pasukannya yang akan membantunya untuk menyelamatkan Tuan Putri pennya dari penjara. Lalu Itami pun memberitahu rencananya untuk menyelinap masuk ke dalam istana kaisar. Itami pun menyamar menjadi tukang gerobak untuk masuk ke dalam istana dan berhasil menyelinap masuk dengan aman. Sedangkan pennya telah dibawa ke hadapan Joljal untuk dihukum. Untungnya Itami dan yang lain dengan barbar menerobos masuk dan menemui Joljal. Lalu muncul monster ogre dan menyerang mereka semua. Namun ogre tersebut berhasil dikalahkan Rory bersama Lele dengan mudah. Lalu Itami mengancam Joljal agar tidak berurusan dengan mereka lagi. Kalau Joljal masih melawan, maka kepalanya bakal terheadshot. Alhasil Itami dan yang lain berhasil menyelamatkan pennya dan sang kaisar. Setelah itu mereka pergi dari ibu kota kekaisaran. Kemudian sang kaisar menjadikan pennya sebagai putri mahkota agar bisa mengambil alih kekaisaran dari Joljal. Sedangkan Joljal terkena mental setelah diancam oleh Itami. Kemudian pennya diangkat menjadi putri mahkota dan resmi mengambil alih kekaisaran. Tidak hanya itu, beberapa orang dari Jietai pun memiliki pasangannya masing-masing. Termasuk Yanagida dan Delilah yang sempat bertarung satu sama lain malah menjadi pasangan. Dan seorang lolicon yaitu Sugawara bakal menikah dengan Seri. Sedangkan tokoh utama malah kembali ke Jepang untuk menghadiri event anime. Namun Rory, Lele, dan Chuka ikut bersama dengan Itami. Alhasil Itami malah tidak bisa menikmati event animenya. Dan berakhirlah anime Geto Jietai Season 2. Well teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.